Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irsa Febriana, NPM 21530530013 dari kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana peranan seorang guru SD dalam menanamkan pentingnya pendidikan, nilai dan moral kepada peserta didik melalui pelajaran PPKN. Adapun pengertian dari pendidikan nilai sendiri adalah pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang, serta mengemukakan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Lalu, sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan yang mengajarkan tentang sikap bagaimana perilaku sehari-hari yang baik. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan nilai dan moral adalah pendidikan yang berhubungan dengan perilaku seseorang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam artian, pendidikan moral ini mengajarkan sikap dan bagaimana cara berperilaku sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Kemudian, untuk memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, seperti yang diamati oleh Pancasila dan UUD 1945. Salah satu media untuk membumikan Pancasila Undang-Undang 1945 untuk membentuk karakter siswa sebagai generasi penerus bangsa, yaitu melalui pendidikan formal, lewat pelajaran pendidikan kewarganegaraan sejak dari di sekolah dasar. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang cinta lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa hampir tiap rumah ada tanaman atau bunga-bunganya loh? Mengapa ya di setiap rumah terdapat tanaman? Pasti karena tanaman memiliki manfaat. Apa ya manfaatnya tanaman? Manfaatnya antara lain menyediakan udara segar bagi manusia untuk bernafas. Pepohonan juga bermanfaat untuk menyerap air sehingga saat hujan tidak banjir dan saat kemarau tidak kekurangan air. Selain itu, kayu dari pepohonan bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Bahkan daun-daun pepohonan juga bisa dijadikan pakan ternak. Hewan ternak juga banyak manfaatnya loh. Bisakah kamu menyebutkannya? Manfaat ternak antara lain, tenaganya bisa digunakan untuk membajak sawah. Daging dan telurnya bisa dimakan karena sangat bergizi. Selain itu, kotoran ternak juga dapat digunakan sebagai pupuk yang sangat diperlukan tanaman. Nah, teman-teman, itu tadi manfaat-manfaat ternak. Karena banyaknya manfaat tanaman dan pepohonan yang ada di hutan, sudah seharusnya kalau hutan itu dijaga dan dilestarikan. Tahukah kamu apa saja sikap yang dapat melestarikan hutan? Sikap yang dapat melestarikan hutan antara lain melakukan penanaman kembali hutan gundul atau reboisasi, melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon-pohon yang layak ditebang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, setelah menebang pohon, kita harus menanami kembali dengan pohon yang baru. Dan yang lebih penting adalah menjaga hutan dari penebangan liar. Hutan Indonesia tiap tahun berkurang 1 juta hektar loh, akibat tangan-tangan jahil. Kita harus lebih giat lagi menjaga hutan. Ayo sama-sama kita jaga hutan. Selain hutan, hewan juga harus dilestarikan. Bagaimana cara melestarikan hewan ya? Contohnya sapi betina. Dilestarikan dengan cara dirawat dengan baik. Diberi makan yang cukup hingga bisa diambil susunya.
Kemudian susu diolah oleh pabrik, sehingga jadilah susu yang enak. Selain sapi, hewan-hewan lain yang berguna juga dipelihara dan dilestarikan, karena termasuk hewan langka. Mereka dilestarikan di kebun binatang. Contohnya gajah, jerapah, beruang, cendrawasih, harimau, dan lain-lain. Selain kebun binatang, untuk melindungi hewan langka, pemerintah juga membuat tempat penangkaran, seperti tempat penangkaran orang utan. Nah teman-teman, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Intinya, kalian jadi tahu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, dan juga upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Ayo, bersama-sama kita lestarikan pepohonan dan hewan. Adapun peranan guru dalam hal ini adalah guru harus mengajarkan siswa untuk bersikap jujur. Artinya, sebagai sosok yang memegang amanah, guru harus mengajarkan siswa memiliki sikap jujur, sebab kejujuran merupakan jantungnya karakter seorang guru. Kedua, guru harus mengajarkan siswa untuk komitmen. Artinya, sebagai sosok yang mengajarkan banyak hal kepada para siswa, setiap guru harus mengajarkan siswanya untuk berkomitmen dalam melakukan segala hal, agar nantinya apapun yang dilakukan dapat terwujud, serta para siswa memiliki karakternya masing-masing. Ketiga, guru harus mengajarkan siswa untuk kompeten, artinya memiliki sikap jujur, komitmen dalam mengemban amanah. Guru harus ahli dalam bidangnya, sehingga nantinya ketika siswa sudah kompeten dalam suatu hal yang ia senangi, maka segala halnya akan menjadi lebih mudah dan terarah. Yang terakhir, guru harus mengajarkan siswa untuk konsisten. Artinya, sebagai seorang guru sudah semestinya mengajarkan kepada setiap siswa agar selalu memiliki konsistensi yang tinggi, agar semua hal yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Dan itulah tadi beberapa peranan guru dalam penanaman pendidikan nilai dan moral kepada peserta didik, khususnya pada tingkatan sekolah dasar, melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya Irsa Febriana pamit undur diri dan memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.